Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film action Hollywood terbaru yang berjudul Expendables. Ini adalah film keempatnya ya, setelah film ketiganya itu tahun 2014. Gokil, udah hampir satu dekade dan Sylvester Stallone di sini masih seperti itu saja ya, udah aki-aki tapi masih seperti itu saja. Tapi mungkin yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kehadiran Iko Uwais yang jadi penjahat di film ini ya. Iko Uwais yang kita tahu adalah aktor kebanggaan kita semua ya di film laga Indonesia. Ini adalah film keberapa dia ya, coba lu ingetin deh. Gue terakhir nonton Iko Uwais di film luar itu apa ya, Stabber, 22 Mile, apalagi ya, Triple Threat, apalagi ya, banyak dah. Akankah doi mengangkat film ini jadi lebih asik gitu, lebih oke, lebih seru untuk ditonton? Tapi sayangnya tidak juga gitu ya, karena pas gua nonton film ini tuh kayak aduh men, Sylvester Stallone kan waktu itu pernah bilang ya, film ketiga dulu yang 2014 itu Expendables 3 itu karena tidak R-rated gitu jadi kurang bagus. Dan dia bilang di film keempat ini balik lagi ke rating R-rated ya, rating dewasa. Tapi pas ditonton pun sebenarnya mau R-rated mau enggak gitu ya, entah kenapa film yang keempat ini kayak emang lemah aja sih dari segala aspek. Somehow gue ngelihat kemasan film ini tuh kayak film-film yang harusnya tayang di VOD gitu loh, tayang di streaming gitu, kayak film straight to DVD gitu loh. Treatmentnya tuh kayak gitu. Apalagi sutradaranya kan ini bukan sutradara dari 1, 2, 3 yang dulu gitu ya, beda lagi kan. Bukan sutradara kayak Simon West misalkan di film kedua yang emang bener-bener asik banget gitu kan. Kita udah tau lah Simon West udah pernah bikin apa aja gitu. Menurut gue dari segi directing pun terasa flat sih film ini asli. Cerita di film keempat sekarang itu kayak lebih fokus di Jason Statham gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir ya emang ini tuh sebenarnya kayak film spin-off-nya Jason Statham aja gitu sebagai si Lee Christmas ya di Expendable. Cuman masalahnya di sini tuh karakter-karakter lainnya itu sangat-sangat flat, sangat-sangat bland. Megan Fox itu di situ ngapain coba, cuman buat oh ada cewek cantik seksi udah. Terus ada 50 Cent, ya Allah 50 Cent itu ada di sini tuh cuman biar lagu dia nanti kepake gitu di salah satu adegan. Udah gitu doang kayaknya. Sisanya tuh asli dia bisa diganti siapapun. Terus ada di sini karakter baru yang diperanin sama Jason Scipio. Ceritanya dia tuh anaknya karakter Antonio Banderas di film ketiga. Itu menarik sih sebenarnya, asli menarik. Karena dia ini dibikin gelagatnya mirip sama karakter Antonio Banderas di film ketiga. Cuman sayangnya itu dia juga di sini ngapain, asli kayak nggak ada gunanya sama sekali. Jadi kayak ya udah ini cuma nambah-nambahin aja gitu, ngeramein doang gitu. Jadi gue ngerasa kayak emang karakter-karakter lain itu nggak punya karisma kayak Sylvester Stallone ataupun Jason Statham. Mau kemana ceritanya dibawa ya ngikut aja gitu, tapi tidak memberikan impact apapun. Terus ngomongin action, ya balik lagi ya, film ini sebenarnya actionnya Expendables banget gitu, nggak ada yang spesial banget. Dan itu sebenarnya yang gue harapin ketika ada Iko Uwais di sini gitu. Gue itu berharap bakal ada sequence action yang bombastis gitu, martial art, hand to hand combat antara Iko Uwais dan siapapun semua anggota Expendable dengan durasi yang lama. Tapi ternyata anjing, men, udah gue tungguin sampai beres, klimaksnya kayak nggak ada 2-3 menit gitu. Udah aja gitu doang. Fuck, anjir. Asli, gue nontonin itu harapan gue tuh semuanya buyar, asli buyar, men. Iko Uwais di sini screen time-nya banyak dan dia di sini lebih banyak dikasih dialog. Gue juga ngelihat Iko Uwais sudah mulai nyaman gitu berakting dengan dialog-dialog bahasa Inggris yang lebih banyak gitu dari film-film sebelumnya. Tapi tetap aja, men, pas bagian actionnya kenapa cuman segini, men? Ini Iko Uwais gitu, bro. Anjir, emang tahu dah orang Hollywood tuh ngerti gak sih nge-hire Iko Uwais tuh biar apa anjir? Bukan cuman biar jadi action choreografernya doang gitu, tapi bisalah kasih porsi yang layak gitu. Sisanya malah dikasih adegan action yang sangat-sangat generik gitu ya, dibalik ceritanya yang udah sangat super generik gitu. Apalagi ceritanya pengen sok-sok pakai twist-twist kejutan-kejutan yang bener-bener receh banget, asli itu gua nggak kuat anjir. Jadi si Lee Christmas ini, si Jason Statham ini ceritanya lagi nyari temennya Barney yang dulu pernah berjuang bersama Barney gitu ya, yaitu Deka namanya ya. Ini diperanin sama Tony Jaa gitu. Dia tuh nyari sampai ke Thailand, terus di pelabuhan itu dia ngeliatin satu kapal. Wah, ini kapal milik si Deka nih pasti karena ada lambang Expendables-nya tuh, lambang tengkorak. Terus di situ ada karakter lagi nyapu yang kita udah tau lah itu Tony Jaa gitu ya. Kemana yang punya kapal? Oh, dia sudah lama tidak ada. Terus kata si Lee Christmas, mati maksudnya? Enggak juga gitu. Oh ya udah, mau gua ambil kapalnya. Terus si Dekanya langsung, lu mau ngambil kapal gua? Ngapain? Lah. Bangsat sekali, men. Udah gitu,
gue mau membalas dendam sama orang yang membunuh Barney. Terus si DK-nya langsung, oke aku antar. Terus mereka berdua nyusul tuh, para anggota Expendables yang udah duluan gitu ya, ke salah satu kapal tanker gitulah yang gede banget yang nyimpen bom nuklir. Terus udah nyampe, si Lee-nya bilang, lu nggak ikut? Nggak, gue udah lama meninggalkan dunia ini, jadi gue cuma bisa nganter sampai sini. Terus gue harus percaya gitu. Karakternya Tony Jaa bakal stop sampai di situ. Enggak kan, bener-bener kejutannya itu sangat tidak mengejutkan gitu. Asli, gue nggak habis pikir nonton ini. Ketika tidak ada adegan bertarung, gue nguap banyak banget gitu. Ketika ada adegan bertarung, gue baru melek. Dan ketika ada adegan Jason Statham lawan Iko Uwais, gue udah siap tuh melek lama. Kagak dong, anti klimaks anjing asli. Tetap Expendable itu yang oke itu 1 sama 2 menurut gue. Udahlah 2 itu oke karena dia mengimbres meme karakter-karakter jagoan laga tahun 80-an di dalam satu film gitu. Jadi dijadiin bego aja sekalian gitu semua. I heard another rumor that you were bitten by a king cobra. Yeah, I was. But after 5 days of agonizing pain, the cobra died. Jadi intinya ya silakan aja sih kalian kalau mau nontonnya, karena bagi gue sih film ini udah kayak kehilangan daya tariknya sih. Kalau nggak ada Jason Statham sama Sylvester Stallone makin ambruk pasti gue yakin gitu ya. Bahkan kalau nggak ada Jason Statham aja udah kayaknya film ini makin kayak film apa anjir ini gitu. Asli Jason Statham di sini sama Iko Uwais di sini tuh lumayan ngangkat dikit, tapi itu sangat-sangat tidak berpengaruh banyak ke keseluruhan filmnya. Jadi ya kalau mau kasih skor mungkin 5 aja lah cukup ya dari 10. Sekali lagi gue masih menantikan film Iko Uwais di Hollywood yang bener-bener minimal aja porsi dia kayak Joe Taslim di film Mortal Kombat. Asli gue masih nungguin. Dan kalaupun belum ada, gue sih berharap ada filmmaker Indonesia yang cepet-cepet lah bikin film karakternya Iko Uwais gitu. Ya silakan aja kalian nonton Expendable 4 ya. Kalau buat seru-seruan, buat mengisi waktu senggang silakan sih ya. Tapi buat yang berharap lebih banyak gitu atau mengharapkan film ini lebih bagus dari film ke-1, ke-2, ke-3, jangan harap, karena gue sudah berharap seperti itu dan hasilnya mengecewakan gitu ya. Turunkan ekspektasimu biar tidak terlalu kecewa kayak gue gitu, kalau gue sih kecewa asli. Jadi silakan nonton aja, dan kalau udah nonton komen menurut kalian gimana film ini, apakah kalian menikmatinya atau lebih baik kalian menikmati film ini tapi di rumah, gak usah di bioskop. Karena tadi gue bilang film ini tuh lebih cocok kayak straight to DVD. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di medsos, bisa dukung Cinecrip di Saweria juga silakan, dan bisa juga pakai super thanks ya. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.